Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel kita Cerita Seram di Malam Hari. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa pada malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman aneh yang sangat menyeramkan. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like-nya agar kami lebih semangat lagi membuat cerita tentang hantu. Cerita ini berdasarkan dari kisah nyata yang dialami seorang buruh bangunan di Jakarta. Sebut saja dia Cemen, umur 45 tahun. Awal mula cerita, Cemen mendapatkan proyek untuk membangun sebuah rumah di daerah Cigugur. Proyek tersebut didapatkan dari teman lama waktu kecil. Perencanaan proyek pun dimulai. Cemen mendatangi proyek dan melihat lokasi yang akan dikerjakan. Proyek tersebut dekat dengan lokasi pemakaman umum yang sangat luas. Kondisi di lokasi proyek masih sangat banyak pepohonan besar dan rumput-rumput liar. Cemen bertanya kepada pemilik rumah yang akan dibangunnya, "Pak, apakah semua pohon ini mau sebagian disisakan atau ditebang semua?" Pemilik rumah menjawab, "Iya men, disisakan 2 pohon saja. Pohon nangka dan pohon mangga yang jangan ditebang. Kan lumayan men kalau berbuah." Hehehe, kata Cemen. "Siap bos, besok akan saya langsung kerjakan." Pagi-pagi harinya, Cemen pun bergegas pergi ke tempat rumah yang akan dibangunnya. Perjalanan kurang lebih 2 jam dari rumah Cemen. Sampailah saya di lokasi area pekerjaan. Saya langsung menyiapkan alat-alat pekerjaan dan dibantu oleh beberapa kenek. Awal pekerjaan, saya langsung melakukan penebangan beberapa pohon dan rumput liar. Saya menyisakan 2 pohon yang diminta si pemilik rumah agar tidak ditebang. Pada saat proses penebangan, kenek saya melihat ada sesuatu, ada yang janggal pada salah satu pohon tersebut. Dia melihat sosok wanita yang berdiri di bawah pohon tersebut. Kenek itu lalu terdiam membisu dan sangat ketakutan sekali. Dia memberitahu kepada Cemen bahwa pohon nangka tersebut ada penunggunya. "Masa iya siang bolong gini ada hantu? Serius bang, ada wanita yang berdiri di bawah pohon situ. Udah kerja lagi, jangan suka nakut-nakutin orang." Sesudah penebangan pohon selesai semua, kita pun beristirahat sejenak. Waktu makan siang pun tiba. Kita semua makan di bawah pohon nangka yang kita tidak tebang. Semua bercanda tawa untuk melepas lelah. Tak terasa waktu menunjukkan jam 1 siang. Kita semua memulai lagi pekerjaan pembersihan sebelum dibangun. Kenek itu melihat kembali sosok wanita yang berdiri di pohon nangka. Tetapi dia tidak mau menceritakan kepada saya lagi. Takut ditertawai dan dibilang bohong. Kenek tersebut terdiam dan menahan ketakutan. Pukul menunjukkan jam 5 sore. Kita semua bergegas pulang. Sampai di rumah, saya merasakan kegelisahan dan badan terasa sangat berat seperti menggendong. Saya meminta kepada istri untuk memijat badan saya. Waktu semakin malam dan saya tertidur. Dalam tidur saya dimimpikan seorang wanita berambut panjang dan menggunakan gaun putih. Dalam mimpi saya, wanita tersebut meminta untuk tidak menebang pohon nangka itu. Saya pun terbangun dengan keringat yang bercucur di badan saya. Astagfirullahaladzim. Langsunglah saya meminta air putih yang gak jauh dari tempat tidur saya. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 03 pagi. Saya melanjutkan untuk tidur kembali. Pagi pun tiba dan saya seperti biasa berangkat kerja ke tempat kerja.
Setelah 30 hari, pembangunan proyek rumah pun sudah jadi. Banyak peristiwa kejadian aneh yang kami alami. Mulai dari ember terjatuh, kaca pindah sendiri, suara-suara aneh pun terdengar seperti orang ketawa. Si pemilik rumah akhirnya menempati rumah tersebut. Selang waktu 2 tahun, si pemilik rumah minta saya untuk menebang pohon nangka itu. Saya bertanya kepada pemilik rumah itu, "Kenapa pohon itu mau ditebang, Pak? Bukannya waktu awal bilang melarang saya untuk ditebang?" Pemilik rumah, "Kan dulu banyak buahnya, men. Sekarang sudah tua, men. Jadi saya mau tebang saja." Dengan berat hati, saya pun mengiyakan permintaan si pemilik rumah. Keesokan harinya, kita mempersiapkan alat-alat untuk menebang pohon itu. Pada saat pohon tersebut ditebang, terdengar suara wanita tepat di kuping saya. Bisikan itu mengatakan, "Jangan tebang pohon ini. Jangan tebang pohon ini." Dengan rasa percaya diri, saya pun tak menghiraukan suara tersebut. Saat mata pisau menyentuh pohon, terpotonglah pula pohon itu. Mengalir deras suatu cairan yang berwarna merah dan bau amis dari pohon nangka itu. Tersontak kita semua melihatnya. Lemas tubuh ini dan saya rasa firasat buruk akan datang ke kita semua. Sesampai di rumah, badan saya terasa seperti menggendong manusia dewasa. Jalan pun bongkok, tidak kuat untuk berdiri tegak. Bicara pun seperti orang mabuk. Saya bersama istri saya pergi ke rumah Pak Haji untuk menanyakan apa yang sudah terjadi kepada saya. Sebelum sempat masuk, Pak Haji kebetulan sudah ada di depan rumah dan bertanya, "Men, kamu ngapain kesini rame-rame? Padahal kan saya hanya berdua dengan istri saya." Bulu kuduk saya pun langsung berdiri. Berceritalah Pak Haji kepada saya. Ternyata penunggu pohon nangka yang saya tebang marah. Sampai-sampai penunggu pohon itu mengajak teman-teman sebangsa makhluk halusnya, diantaranya pocong, tuyul, jin, dan makhluk tinggi besar untuk mengganggu Emen. Pak Haji akhirnya memberi 1 botol air mineral yang sudah didoakan. Saat meminum air itu, badan ini langsung terasa normal kembali. Saya pun meminta maaf kepada penunggu pohon nangka itu karena sudah menebangnya. Dan berterima kasih kepada Pak Haji karena sudah membantu mengobati diri saya dari gangguan makhluk halus. Pesan moral yang dapat kita simak dan ceritakan ini ialah, di mana kita berada, kita harus selalu sadar menyebut ayat-ayat suci Al-Quran, berdoa agar terhindar dari mara bahaya dan malapetaka, untuk menjadikan diri kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sekian cerita dari saya malam hari ini, dan buat yang mendengarkan cerita ini dari awal, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kami selalu menyajikan konten-konten yang membuat bulu kuduk merinding. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.